Halo, kembali lagi di video saya mengenai binding variables and values di Python. Oke, jadi kita bisa memberikan nilai sebuah value atau nilai ke sebuah variabel. Apa itu variabel? Jadi kita bisa memberi nama, kita bisa menyimpan data di memori komputer lalu memberi nama lokasi memori tersebut. Nah, lokasi memori di Python itu disebut dengan variabel. Ini nama dari sebuah lokasi di memori komputer. Lalu kamu bisa mengisi memori tersebut dengan sebuah nilai, ya. Misalnya, kamu bisa langsung memberi nilai sebuah variabel dengan nilai tertentu dengan menggunakan operator assignment disebutnya atau sama dengan. Jadi sama seperti di matematik. Misalnya di sini kamu memberi nilai pi dengan 3.14159. Atau contoh lain, memberi nilai pi underscore approx itu dengan 22/7. Ingat, tanda slash di Python itu berarti bagi yang menghasilkan bilangan float atau desimal. Ya. Nilai ini kemudian akan disimpan di memori komputer. Lalu kamu bisa mengakses kembali lokasi tersebut dengan menyebut namanya. Misalnya, di instruksi berikutnya saya ingin menggunakan nilai pi. Maka saya tinggal sebut pi, mengacu nilai tersebut dengan nama pi. Ya. Ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Kenapa sih kita perlu beri sebuah nilai itu nama tertentu? Misalnya, pi 3.14159 itu kita beri nama pi atau kita assign menjadi nilai dari variabel pi. Begitu pula radius, misalnya kita assign dengan sebuah nilai 2.2. Apa itu assign? Artinya kamu mengirimkan nilai yang di sebelah kanan sama dengan itu menjadi nilai baru untuk variabel sebelah kiri ekspresi ini, ya. Kenapa kita perlu memberi nama ini? Supaya ketika di instruksi berikutnya kita butuh nilai tersebut, kita tinggal mengacu nilai tersebut dengan namanya. Misalnya di sini, di instruksi berikutnya, saya ingin menghitung area itu dengan mengalikan pi dengan pangkat radiusnya. Maka saya tinggal mengacu value ini dengan menyebut nama variabel penampungnya, yaitu pi, dikalikan nilai radius yang saya punya, data yang saya punya, misalnya radiusnya adalah 2.2, yang dipangkatkan dengan 2. Lalu, hasil ekspresi sebelah kanan ini, kita bisa assign, dievaluasi hasilnya, lalu hasilnya bisa diassign ke sebuah variabel baru, misalnya area. Jadi, misalnya ada instruksi berikutnya di mana saya memerlukan nilai pi. Misalnya, saya butuh menulis instruksi tentang bagaimana cara menghitung volume sebuah tabung. Saya membutuhkan nilai pi. Maka nilai ini tidak perlu ditulis berkali-kali, tapi hanya cukup menyebut nama pi satu kali, lalu memasukkannya ke dalam rumus. Ya. Jadi, nama tersebut bisa di-reuse atau dipakai berkali-kali di berbagai baris program. Ya. Oh ya, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, selain kegunaannya yang dapat digunakan kembali itu, ya, misal saya ingin mengganti nilai pi itu dengan nilai yang lain. Misalnya saya ingin pakai nilai pi dengan nilai 22/7 supaya lebih presisi. Maka saya cukup mengganti nilai pi itu di satu lokasi atau di satu baris, yaitu di baris pertama. Andaikan ada instruksi lain yang menggunakan nilai pi, saya tidak perlu ganti satu persatu nilai pi-nya, tapi saya cukup ganti di satu baris paling atas. Misalnya ini saya ganti dengan nilai 22/7, karena angka desimalnya itu lebih detail.
lebih panjang. Ya, itu kegunaan lain dari memberi nilai di awal inisialisasi untuk sebuah nama variabel. Ya, oke. Ya, ini perbandingan antara programming dengan ekspresi di matematik. Jadi sebetulnya mirip. Kamu lihat, kamu sering melihat ekspresi ini di pelajaran matematika. Jadi seharusnya ini sudah tidak asing lagi. Misalnya di baris 1 kita menulis Pi itu adalah sama dengan 3.14159. Lalu radius diisi dengan nilai 2.2. Lalu ini adalah komentar. Instruksi berupa komentar dalam Python yang diawali dengan hashtag. Ini artinya instruksi ini akan diabaikan oleh compiler karena itu biasanya bagian komentar ini dipakai untuk memberi penjelasan kode program. Jadi ini hanya untuk memberi catatan bagi si programmer. Untuk apa sih instruksi ini? Ya. Jadi instruksi ini adalah diberi komentar oleh penulis programnya. Ini adalah area of circle. Jadi ini adalah menulis bahwa instruksi berikutnya itu adalah instruksi untuk menghitung luas dari sebuah lingkaran. Baru ditulis instruksi programnya, misalnya area sama dengan bla bla bla. Ya. Lalu bagaimana jika ekspresinya berbentuk instruksi yang paling akhir? Apa artinya radius sama dengan radius plus 1? Ya. Dalam program itu berarti jika ada operator sama dengan atau assignment, maka semua ekspresi yang ada di sebelah kanan sama dengan itu akan dievaluasi terlebih dahulu nilainya berapa. Selesai dievaluasi dan menghasilkan nilai akhir, maka nilai tersebut akan diassign menjadi nilai baru dari variabel atau ekspresi yang ada di sebelah kiri. Jadi misalnya, kita lihat radius sama dengan radius plus 1. Maka program atau compiler itu akan melihat berapa nilai radius terakhir. Nilai radius terakhir itu adalah 2.2. Sehingga ekspresi sebelah kanan akan dievaluasi terlebih dahulu. 2.2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3.2 atau 3,2. Nah, 3,2 itu lalu akan diassign menjadi nilai baru dari radius. Itulah cara kerja instruksi program yang bentuknya seperti ini. Jadi evaluasi dulu semua ekspresi yang sebelah kanan, baru setelah keluar nilai akhirnya berapa, itu akan diassign menjadi nilai ekspresi yang ada di sebelah kiri. Oke. Jika ada pertanyaan, silakan post pertanyaan Anda di bagian yang berkaitan dengan materi ini atau email saya melalui email address luciana@unpar.ac.id. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari instruksi yang tadi ditulis sebelumnya. Jadi ini digambarkan dalam bentuk yang lebih visual seperti ini, ya. Jadi misalnya Pi itu diisi dengan 3.14. Maka pada saat awal sebuah lokasi di memori diisi dengan value 3.14 dan itu dibind oleh sebuah nama yang disebut dengan Pi atau dihubungkan. Lalu instruksi berikutnya radius sama dengan 2.2. Maka radius pada saat awal itu akan menunjuk, ini tidak ada tanda silang ya, pada saat awal akan menunjuk ke nilai 2.2. Berikutnya area itu diassign dengan nilai Pi kali radius pangkat 2. Maka hasil hitungnya yaitu 15.1976 itu akan diassign menjadi atau dibind dengan sebuah nama area. Lalu instruksi berikutnya, radius plus 1. Radius terakhir itu adalah 2.2.
ditambah 1 itu adalah menghasilkan nilai baru, yaitu 3.2. 3.2 ini akan di-assign menjadi sebuah nilai baru, yaitu radius. Sehingga value 2.2 itu tidak lagi ditunjuk atau dirujuk oleh variabel manapun. Sehingga ini akan putus. Sehingga radius sekarang akan menunjuk ke lokasi baru yang value-nya adalah 3.2. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Sebetulnya jika kamu sudah terbiasa dengan berbagai instruksi ini, kamu tidak lagi memusingkan bentuk visualnya seperti ini, karena itu akan otomatis ketika kamu menulis program. Jadi kamu lihat ini adalah eksekusi sekuensial ya. Eksekusi sekuensial itu adalah eksekusi yang dijalankan terurut dari atas ke bawah. Jadi ketika kamu menulis program yang bentuknya seperti ini, program statement demi statement itu akan dijalankan dari atas satu persatu ke bawah. Sehingga hasil dari instruksi sebelumnya mungkin mempengaruhi instruksi berikutnya. Ya. Jadi kalau di bawah dari radius sama dengan radius plus 1, terus saya tulis lagi area sama dengan rumus yang ini, maka hasilnya akan berbeda dengan area yang pertama dihitung. Ya. Kenapa? Karena radius sudah diganti nilainya di sini menjadi 3.2. Ya. Sehingga kalau saya hitung lagi, area sama dengan pi kali radius pangkat 2 di bawah instruksi radius plus 1 ini, areanya akan berubah nilainya. Ya. Itu adalah eksekusi sekuensial. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan lanjut dalam video saya berikutnya dengan materi yang lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.